Pemirsa, kebanyakan masyarakat Indonesia pada saat ini masih banyak yang belum memahami literasi keuangan. Bagaimana caranya agar masyarakat kita bisa lebih melek keuangan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manu Live pada saat ini saya telah ditemani oleh Ibu Hetifah Syaifudian, seorang pemerhati ekonomi. Selamat pagi Ibu Hetifah. Pagi Chandra, apa kabar? Baik Ibu, langsung saja ini Bu, ada salah satu survei MISI atau Manulife Investor Sentiment Index ini mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki program keuangan yang bisa menunjang masa tua mereka kelak. Wah, ini salah satu penyebabnya adalah belum terlalu meleknya masyarakat terhadap literasi keuangan. Pandangan Ibu bagaimana seputar misi ini? Iya, betul sekali ya. Saya percaya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mengatakan mereka belum siap memasuki usia pensiun. Ada dua nih sebabnya. Yang pertama, mereka merencanakan pensiun mereka itu terlalu terlambat. Atau bahkan banyak juga di antara mereka yang malah sama sekali tidak punya rencana untuk pensiunnya. Ya. Nah, ini sangat berbahaya ya, karena sebetulnya yang paling baik itu kita sudah merencanakan masa pensiun itu justru sejak kita mulai bekerja. Gitu. Nah, selain memasuki masa pensiun, ini untuk saat ini pun terkadang masyarakat masih banyak yang belum melek keuangan. Bagaimana mengelola keuangannya untuk saat ini, begitu ya Bu ya? Kiranya jika masyarakat lebih melek keuangan, apakah Ibu melihat nantinya masyarakat dapat memperbaiki derajat, memperbaiki kondisi keuangan masyarakat itu sendiri Ya, atau bagaimana? tentu. Kalau mereka melek keuangan, ya artinya mereka memiliki satu pengetahuan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, apa pentingnya merencanakan, apa pentingnya mengambil keputusan yang baik terhadap apa yang mereka miliki. Ya. Nah, jadi konsep tentang uang itu sendiri kan saat ini belum betul-betul disadari oleh masyarakat. Padahal uang itu kan sebenarnya memiliki 3 kegunaan, untuk masa kini, untuk masa depan, dan untuk masa darurat. Nah, ini yang sering kita lupa gitu ya. Kadang-kadang kita merasa selama uang kita cukup dan kita tidak punya hutang, oke, gitu. Padahal ada saat-saat di mana kehidupan kita langsung 180 derajat berubah, kenyamanan kita berubah, kita tiba-tiba menjadi miskin, hanya karena mungkin kita sakit atau ada anggota keluarga sakit atau ada satu musibah. Dan itu sangat sering terjadi. Jadi seharusnya sejak awal kita sudah menyadari 3 fungsi uang ini. Oke, kalau begitu selain itu, apakah kemudian mengenai literasinya sendiri, pendidikan dari usia dini cukup, apakah sudah cukup untuk saat ini untuk memberikan literasi keuangan? Pendidikan saya yakin sangat penting ya, karena tujuan dari pendidikan itu kan bukan hanya sekedar memberikan kita pengetahuan atau knowledge, tapi untuk membentuk karakter bangsa. Itu udah ada tuh di undang-undang dasar kita, gitu ya. Jadi kalau kita sekarang ingin memberikan pengetahuan keuangan, itu otomatis nanti anak-anak kita bisa terhindar dari sikap-sikap yang mungkin bertentangan dengan karakter bangsa tadi. Contohnya budaya konsumtif, ya, baik agama kita maupun bangsa kita secara umum. Tentunya kita tidak ingin anak-anak generasi emas kita ini akan menjadi bangsa yang konsumtif. Nah, inilah yang sangat penting untuk kita berikan gitu. Tapi jangan lupa, jangan hanya sekedar mengandalkan kurikulum dari mulai PAUD, SD, SMP sampai mahasiswa, tapi kita di rumah. Ya, peran dari pendidikan keorangtuaan atau parenting itu sangat penting. Nah, oleh sebab itu pintar dulu orang tuanya sehingga anak-anak kita nanti pun bisa mengikuti. Betul sekali. Bisa diberikan sebagai penutup ini Ibu, kiranya tips supaya masyarakat kita bisa semakin melek keuangan, semakin memahami bagaimana mengelola keuangannya. Kalau tipsnya sebenarnya mungkin ada yang simpel nih ya. Tips yang paling simpel yang saya sarankan adalah bagaimana kita mulai disiplin. Ya, disiplin dengan apa yang kita miliki. Nah, jadi kalau kita ada satu pendapatan gitu ya, biasakan katakanlah kita alokasikan 40% untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian 30% untuk kita alokasikan apabila kita ada hal-hal yang terkait dengan cicilan-cicilan. Karena sekarang biasa ya kita memiliki sesuatu hutang yang maksimal gitu. Kemudian kita juga alokasikan misalnya 20% untuk hal-hal yang terkait dengan investasi dan asuransi, mungkin sisanya 10% kita bisa alokasikan untuk hal-hal yang terkait dengan mungkin sosial, donasi, ataupun gaya hidup tadi. Baiklah Bu Hetifah, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasinya ya Bu ya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh